Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di hari Minggu pagi. Berhubung ini tuh hari Minggu, jadi udah jadwalnya aku untuk belanja mingguan. Tapi sebelum aku bongkar belanjaan, di sini aku mau nyuci piring dulu ya, Bun. Soalnya kemarin itu aku nggak sempat nyuci piring, jadi pagi ini cucian piring itu lumayan agak banyak banget. Dan untuk keadaan dapur aku juga pagi ini tuh super duper berantakan banget ya, Bun. Karena malamnya kan aku tuh udah sibuk kerja, jadi banyak pekerjaan aku tuh yang numpuk-numpuk gitu. Karena kalau udah sore aku nggak ada waktu gitu ya buat bebersih di bagian dapur ataupun nyuci piring. Tapi kalau untuk kerjanya aku udah selesai ya, Bun. Terakhir malam minggu itu aku kerja di pasar malam. Nah, insya Allah nanti tuh datang untuk kerja lagi nanti di malam minggu pas mau penutupan. Jadi selama libur ini aku manfaatin aja ya waktunya untuk beberes rumah karena sisa sehari lagi kita udah masuk bulan puasa. Ya, tapi untuk konten aku yang ini itu bakal aku uploadnya pas udah di bulan puasa. Karena aku mau ngabisin stok video aku yang belum sempat aku upload kemarin. Kan rencananya aku mau ngupload video setiap hari, tapi ya seperti itu ya, Bun, kehidupan nyata itu emang lebih sibuk gitu. Jadi biasanya lupa, kadang udah disetel juga sih untuk jadwalnya kapan mau diupload, tapi tetap aja lupa. Kadang aku ingatnya itu udah hampir jam setengah 10 malam, Bun. Dan gak mungkin juga ya aku ngupload video di jam segitu. Jadi aku nunggu besok dan besoknya juga aku lupa, makanya untuk video aku tuh jarang banget aku upload. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Ini kan aku tag videonya kan di hari Minggu. Nah, di hari Minggu itu adalah pasar terakhir sebelum bulan puasa. Jadi otomatis hari Minggu itu ramai banget ya, Bun, di pasar. Dan aku ke pasarnya itu sekitaran jam 9 itu udah padat banget. Dan tujuan aku ke pasar itu emang aku cuma mau beli ayam sama aku mau beli beberapa lauk serta sayuran. Nah, kalau untuk perbumbuan itu udah aku beli waktu pasar di hari Jumat. Dan tadi aku juga pergi ke pasar itu ditemani sama suami ya, Bun, karena hari Minggu itu suami nggak masuk kerja. Nah, untuk ayamnya ini aku beli 1 ekor aja. Itu nggak aku beli di pasar, soalnya pas aku lihat ayam yang di pasar itu kayak udah nggak fresh. Terus aku lihat juga untuk ukurannya itu nggak terlalu gede ya, Bun. Jadi aku beli di pemotongan ayam yang emang udah langganan gitu ya, setiap tahunnya aku pasti beli ayam di situ. Nah, kalau untuk perbandingan harganya kalau di pasar kan 65.000 1 ekornya. Kalau di tempat aku yang langganan ini itu 70.000 ya, Bun, per ekornya. Tapi untuk ayamnya itu dijamin masih masih fresh gitu karena baru dipotong. Terus untuk pemotongannya juga secara islami ya, Bun. Dan ditambah lagi untuk ukurannya ini tuh yang jumbo. Kalau jumbonya itu kalau nggak salah beratnya 2 kilo pas ya, Bun. Nah, di sini untuk ayam-ayamnya aku mau pisahin yang dengan tulangnya, terus yang dagingnya sendiri tuh pisahin. Karena aku tuh tipikal orang kalau makan ayam ya paling cuman ngambil dagingnya. Tapi kalau untuk tulang-tulangnya yang ketempel dengan daging itu aku kurang suka ya, Bun. Terus di sini untuk kulit ayamnya juga aku pisahin karena aku nggak doyan gitu ya, Bun, sama kulit ayam. Kalau biasanya kan aku buang gitu kulitnya, tapi kalau kali ini enggak karena suami aku tuh doyan gitu ya sama kulit ayam. Tapi digorengnya itu digoreng crispy gitu. Nah, selain ayam aku juga ada beli ikan. Itu aku beli ikan yang ukuran yang kecil-kecil. Jadi ceritanya itu ikan nanti bakal aku mau goreng, terus nanti bakal dicocol gitu ya pakai sambal, nggak aku saus gitu untuk ikannya. Terus untuk tambahannya juga aku ada beli cumi. Nah, untuk cuminya itu aku lihat agak lumayan banyak ya, Bun, dan ukurannya juga nggak terlalu besar. Terus untuk harganya 20.000. Nah, kalau untuk ikan itu harganya 10.000. Jadi untuk minggu ini alhamdulillah untuk ikan itu murah ya, Bun, di pasar. Tapi yang naik itu ya kayak daging, terus sama ayam. Pokoknya sesuai kebutuhan karena ini kan udah mau memasuki bulan puasa. Jadi yang mahal itu ayam sama daging. Nah, selain protein hewani, di sini aku juga beli sayuran. Karena udah hampir seminggu ini aku nggak nyetok sayuran ya, Bun, di rumah, dan suami aku juga udah ngomel-ngomel. Soalnya kalau BAB itu katanya sakit karena emang kurang serat gitu ya, Bun.
Jadi di sini aku diawasi gitu ya sama suami aku. Jadi suami yang milih-milihin sayur ini, sayur itu. Jadi aku tinggal ngambil, terus aku bayar. Sebenarnya kalau di rumah yang emang doyan sayur itu anak aku sama suami ya bun. Kalau untuk aku sendiri aku nggak terlalu doyan gitu ya sama sayur. Yang penting ada lauk aja. Kalau suami aku tuh harus ada sayur gitu ya, mau gimana lagi, aku kan emang males gitu ya bun masak sayuran. Tapi kalau emang suami aku request harus bikin sayur ya pasti aku masakin. Nah kalau untuk sayuran di sini aku ada beli kangkung, itu kesukaan suami aku banget ya bun. Jadi setiap minggunya itu kalau ke pasar terus beli sayuran itu pasti ada kangkung. Terus sayur bayam juga itu aku beli 3 ikat, itu harganya 5.000. Nah kalau untuk kangkung tadi karena aku ngambilnya 2 aja jadi harganya 4.000. Sebenarnya untuk kangkungnya itu 5.003 ya bun, cuman menurut aku kebanyakan jadi aku ngambil 2 aja. Di kulkas itu sebenarnya masih ada labu siam ya bun. Labu siam itu udah hampir 2 minggu gitu nggak aku masak-masak, jadi aku simpan aja di kulkas dan alhamdulillah 2 minggu ini masih bagus gitu ya, nggak ada yang rusak-rusak untuk labu siamnya. Nah kalau udah ada kangkung pasti temannya itu toge ya bun. Jadi di sini aku ada beli toge harganya 5.000. Entah kenapa suami aku tuh suka banget ya cah kangkung terus ditambah sama toge. Jadi aku yang awalnya nggak terlalu suka sama toge jadi doyan ya bun. Di sini aku juga ada beli buncis. Untuk buncis aku beli harga 5.000 aja. Ini buncisnya juga nggak terlalu banyak ya bun. Dan untuk buncisnya sebelum aku simpan, untuk ujung-ujungnya ini aku guntingin biar pas aja gitu ya masuk di wadah food prep aku. Oh iya aku juga ada beli kol. Kalau untuk kol sekarang lagi mahal ya bun, itu yang aku beli harganya 8.000. Terus untuk tempe ini aku beli karena kalau tempe balak besar itu adanya hanya di pasar-pasar yang besar juga ya bun, kayak di pasar hari Kamis, hari Minggu, sama hari Jumat. Tapi kalau pasar di dekat rumah aku tuh nggak ada yang jualan tempe balak besar, jadi aku beli. Tapi kalau untuk tahu minggu ini aku nggak beli soalnya di kulkas masih ada 3 buah lagi gitu. Nah untuk belanjaan mingguan kali ini juga nggak terlalu banyak karena aku juga udah beli perbumbuan ya bun di hari Jumatnya. Dan untuk totalannya semua dengan ayam, dengan ikan, sayuran semua itu kalau nggak salah 135.000 ya bun. Oh iya sama aku juga ada beli pasta gigi. Kebetulan di pasar kan ada yang promo ya bun. Pasta giginya itu 10.000 dapat 3 yang ukuran sedang gitu. Jadi aku beli aja. Nah alhamdulillah di sini aku juga udah selesai natain semua hasil belanjaan aku ke wadah food prep. Dan di sini aku juga mau ngeliatin sama teman-teman semua untuk percabean yang aku beli di hari Jumat kemarin. Tapi tadi di pasar hari Minggu aku sempat beli bawang juga karena bawang yang aku beli di pasar hari Jumat itu 10.000 nggak banyak, jadi aku tambah lagi. Aku beli di tempat langganan aku bawang 10.000 itu lumayan banyak. Ya semoga aja untuk stok yang aku belanja di minggu ini tuh bisa sampai 1 minggu ke depan ya bun. Apalagi ini kan udah mau puasa ya, besok hari Selasa gitu ya bun kita puasa. Jadi otomatis aku masaknya itu paling sehari sekali. Karena selama bulan puasa aku tuh masak cuman pas mau buka aja. Nah untuk lauk yang aku pakai berbuka itu pasti nanti sampai di sahur ya bun. Jadi aku menu sahurnya sama dengan menu berbuka. Jadi ya hitung-hitung lebih berhemat juga ya bun. Cuman emang kalau bulan puasa ini aku setiap hari pasti bikin bikin takjil. Karena kalau dibeli sekarang itu 5.000 tuh dapat 3 gitu kalau untuk jajan-jajanan di pasar. Jadi mending aku bikin sendiri. Ya kalau dibikin kan pasti dapatnya banyak, terus jatuhnya juga lebih murah ya bun, karena bisa dipakai sampai besok. Nah rencananya untuk awal puasa nanti itu aku mau bikin pisang hijau sama aku mau bikin kue lapis. Jadi ya tungguin aja ya videonya ya bun, soalnya untuk beberapa hari ini aku mau ngupload video lama aku dulu gitu. Kalau bunda-bunda gimana nih setiap bulan puasa, apa bikin takjil atau beli takjil? Kalau aku sih emang lebih sering bikin ya bun, karena kalau dibeli itu pasti nggak cukup. Untuk belanjaan aku tadi ini langsung aja ya aku tatain aja ke dalam kulkas.
Nah, kalau untuk kulkasnya sendiri ini tuh emang masih kotor karena udah hampir sebulan atau 2 bulan nggak aku bersihin ya bun. Sebenarnya nggak kotor apa, cuman kayak ada debu-debu atau kotoran-kotoran kecil seperti ini. Jadi rencananya itu aku mau bersihkan, cuman pekerjaan aku di rumah itu banyak banget ya bun. Mulai dari bebersih halaman, bersih kamar, terus aku juga bakal mau nyuci baju. Jadi untuk nyuci kulkasnya ini aku kayaknya belum tentu gitu ya kapan waktunya. Yang penting untuk kulkasnya itu udah terisi gitu ya bun dengan bahan-bahan makanan. Tapi kalau untuk bersihkan, insya Allah kalau ada waktu lebih, kalau pekerjaan rumah aku yang lain itu udah selesai, baru aku mau bersihkan kulkasnya. Selesai food prep, di sini aku lanjut masak ya bun. Tadi suami aku tuh udah request mau dimasakin nasi ketan. Kebetulan kan masih ada sisa beras ketan yang kapan itu, jadi aku masak semua aja. Jadi kalau di tempat aku setiap pagi itu pasti ada sarapan putu ya bun. Putu itu dari beras ketan terus dibalur dengan kelapa. Cuman di sini aku nggak ada kelapa, jadi aku masak nasi ketannya aja. Nah, untuk apa ya, untuk lauknya kalau di tempat aku putu itu biasanya dicocolin dengan sambal teri. Makanya di sini aku mau masak ikan teri sambal gitu ya. Terus dimakan dengan nasi ketan. Nah, kalau untuk nasi ketannya itu udah aku masak ya bun dan udah matang. Nah, salahnya nggak aku taburi garam gitu ya bun, jadi nasi ketannya itu nggak ada rasa. Terus aku juga lupa buat ngebentukin si nasi ketannya bentuk lonjong gitu ya bun. Jadi alhasil untuk nasi ketannya itu ya nggak aku bentuk-bentukin aja ya bun, jadi ya seperti kayak nasi biasa gitu, nggak ada bentuknya. Dan ini untuk ikan teri sambalnya udah matang. Ini aku mau pisahin dulu ya untuk anak aku, karena ikan terinya ini bakal aku tambahin cabai, karena kalau nggak pedes itu bukan nggak enak sih, kayak ada yang kurang gitu ya bun. Jadi makan itu harus emang ada rasa pedesnya gitu. Nah, alhamdulillah untuk menu siang kali ini tuh sangat sederhana. Ini tuh sebenarnya kalau di tempat aku sarapan ya bun, cuman karena udah siang jadi kayak makan siang sekaligus sarapan gitu. Nah, seperti ini ya bun untuk nasi ketan sama ikan sambal terinya. Selesai masak ini aku bakal langsung aja ya buat beberes di bagian dapur dan nyuci piring. Cuman nggak aku record aja ya bun. Kalau begitu sampai sini aja dulu video aku. Wassalamualaikum.